Shalom Sobat STII yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa kita ada di momen Paskah di bulan April ini. Dan saya melihat kita semua sedang mempersiapkan sebuah ibadah yang benar-benar kita diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan juga sebuah momen yang luar biasa. Mari kita akan renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari perhatikan bersama-sama Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Mari perhatikan ayat 9. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, ini ada sebuah kisah yang menarik, di mana mari perhatikan ayat 9. Menurut saya ayat 9 ini sebuah hal yang luar biasa, di mana ini Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa, di mana Yesus sedang kagum dengan apa yang dilakukan perempuan ini. Yesus sedang kagum, Yesus sedang melihat perkara yang berbeda dengan yang lain, di mana Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, maka perbuatan perempuan ini akan selalu diingat. Saudara, ayat ini sedang menjadikan sebuah refleksi sederhana, perenungan sederhana buat kita. Sudahkah Tuhan kagum dengan hidup kita? Sudahkah Tuhan kagum dengan pelayanan kita? Sudahkah Tuhan kagum dengan cara kita mengajar? Sudahkah Tuhan kagum dengan keluarga kita? Sudahkah Tuhan kagum dengan apa saja yang sedang kita kerjakan? Saudara, perkataan ini disampaikan Yesus di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang yang ada pada waktu itu. Yesus tidak pernah bicara seperti ini kepada tokoh-tokoh yang lain. Saya tidak pernah baca tokoh-tokoh yang lain mendapatkan sebuah kata-kata yang luar biasa. Tapi kepada wanita ini, kepada wanita yang baru saja mengurapi Yesus, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, maka perbuatan wanita ini akan selalu diingat. Saudara, tema saya hari ini adalah beri yang terbaik buat Yesus. Beri yang terbaik buat Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan kagum dengan perbuatan dari perempuan ini? Nah, siapakah perempuan ini? Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana menjelaskan bahwa nama perempuan itu adalah Maria. Nah, siapa Maria? Maria adalah orang yang punya latar belakang yang gak baik. Maria punya masa lalu yang tidak bagus. Maria disebut sebagai orang yang sangat berdosa karena dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjamah Maria dan Maria mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu sebabnya waktu Yesus ada di daerah itu, waktu Yesus ada di Betania, di rumah Simon si Kusta, wanita ini, Maria ini, dia datang menjumpai Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Mari perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara,
Maria ini dia datang di rumah Simon si Kosta dan dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Saya rasa kita semua tahu bahwa ini bukan minyak biasa, ini minyak yang sangat mahal. Di mana salah satu murid Tuhan Yesus dia berkata bahwa minyak ini bisa dijual harganya 300 dinar. Nah, saudara tahu upah orang kerja waktu itu di Israel adalah 1 hari 1 dinar. Berarti kalau ini 300 dinar, ini sebetulnya bisa saja saya katakan sebagai upah orang kerja selama 1 tahun. Jadi upah kerja 1 tahun itu dicurahkan di bawah kaki Tuhan. Ini bukan minyak biasa, ini minyak yang sangat mahal. Saudara, mengapa Maria melakukan ini? Sebab bagi Maria, Yesuslah yang terbaik. Sebab bagi Maria, Yesus yang luar biasa. Mungkin orang sedang mengucilkan dia. Banyak orang tidak mendekati dia. Banyak orang yang sedang tidak bersahabat dengan dia. Tapi ada satu pribadi yang namanya Yesus, yang selalu mendekati Maria, yang dekat dengan Maria, yang bahkan mengampuni dosanya Maria, yang menerima Maria apa adanya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau Maria dia berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, Maria melakukan yang luar biasa, yaitu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Saudara, bukan saja dia memecahkan minyak yang ada dalam buli-buli itu. Tapi saudara, di dalam kitab yang lain, dalam Injil Yohanes, dalam Injil Markus dicatat bahwa Maria dia memecahkan minyak itu, buli-buli itu, minyak itu tercurah, kemudian menyekanya dengan rambutnya, dan saudara, dia melakukan semuanya itu. Sebab buat Maria, Yesus yang terbaik. Saudara, siapakah yang terbaik dalam kehidupan kita? Masihkah Yesus menjadi yang terbaik? Mungkin kita berkata bahwa saya tetap menjadikan Yesus terbaik. Tapi kadangkala apa yang kita lakukan itu tidak seperti itu. Hari ini, mari kita belajar momen Paskah ini. Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati. Kebangkitan Tuhan membawa sebuah kemenangan. Itu sebabnya saya berpesan kepada sobat STTII yang saya kasihi. Dimanapun saudara berada, dimanapun ladang pelayanan saudara, mari memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat pelayanan saudara, lewat hidup saudara, lewat semua yang saudara lakukan. Sebab Yesus layak terima yang terbaik. Yesus layak terima yang terbaik dari pelayanan saudara. Yesus layak terima yang terbaik dari hidup saudara. Yesus layak terima yang terbaik dari seluruh aspek kehidupan kita. Tetap semangat dan kiranya momen Paskah di bulan ini kita kembali merenungkan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa menjadi ajaib dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini tetap sukacita, tetap semangat, dan saya berharap spirit yang baru, sukacita yang baru nyata dalam kehidupan kita. Beri yang terbaik buat Tuhan dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.